Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menjadi praktisi ruqyah. Kaidah dalam masalah ruqyah disebutkan oleh Syekh Al-Muqbil dalam sebuah kitab kaidah-kaidah syar'i dalam seluruh pembahasan. Bagus kitab kalau ada penuntut ilmu yang membeli ya. Masa yang ada fotokopian. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau tentang ruqa. Ruqyah itu arti secara etimologi bacaan-bacaan. Itu arti ruqyah. Kalau bahasa perdukunan apa? Jampi-jampi ya. Ya, bahasa secara etimologi ruqyah itu jampi-jampi, bacaan-bacaan. Maka Nabi menjawab dengan kaidah yang sangat mencakup. La ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama dia bukan syirik. Tambah satu lagi oleh para ulama, selama itu bukan bid'ah. Dan yang paling menyelamatkan kita dari ruqyah, syirik dan bid'ah adalah mengikuti jalannya mereka para sahabat Nabi. Meruqyah dengan Al-Quran, dengan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, atau memberi nasihat dan teguran kepada jin yang mengganggu orang tersebut. Dan apa hukumnya membuka center ruqyah? Syekh Wasiullah Al-Abbas hafizahullah ta'ala, seorang profesor, guru besar di Masjidil Haram, ketika saya berjumpa sama beliau, menjawab, melihat banyaknya kaum muslimin di masa ini pergi ke dukun, maka apabila ada orang yang membuka center ruqyah yang dengan cara-cara yang tidak bertentangan syar'i, maka insya Allah tidak mengapa, dan itu sebuah wasilah agar manusia tidak pergi ke dukun. Namun hanya saja sebagian aktivis ruqyah itu saya melihat karena kurangnya pelajaran tauhid, ya, mereka tidak mampan dalam pembahasan akidah, seringkali terlalu luas. Ya, terlalu luas. Saya nggak mau membahasakan dengan lebih dari ini. Yang antum bisa pahamlah maksudnya. Terlalu luas sudah ruqyahnya. Ya. Dan yang khawatirkan itu sudah tidak baik. Apa contohnya? Contohnya salah satu di antaranya adalah mengeluarkan trik-trik yang mengesankan akidah tertentu di atas trik itu. Contohnya apa? Menyembelih setan dengan satu jari jemari sembari mengucapkan Allahu Akbar. Ini kaidah dari mana? Ini kan sudah akidah namanya, perkara gaib kan? Kalau akidah dasarnya hanya Al-Quran dan hadis. Ya. Ini satu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika meruqyah seorang tokoh kabilah karena disengat oleh suatu binatang yang berbisa, beliau hanya membaca Al-Fatihah dan mengulang-ulanginya. Ya. Tidak disebutkan di antara mereka ada yang ambil jari jemari, jari telunjuk, Allahu Akbar, saya sembelih ya. Ya. Yang kedua, di antara mereka tidak berusaha menggunakan hijab antara dia dengan pasien yang perempuan, yang khawatirnya ketika dia melawan akan tersingkap. Ya. Yang ketiga, mereka membuat ruqyah masal. Ini salah satu penyimpangan ruqyah. Ya. Andai kata dia buat khitan masal, maka itu bagus. Tapi ini ruqyah masal. Banyak mudarat dari ruqyah masal. Yang pertama, adanya sugesti bagi sebagian orang bahwa di pada tubuhnya ada jin. Padahal nggak ada jin. Ini juga salah satu penyimpangannya. Para aktivis ruqyah. Coba dulu, siapa tahu ada. Ya, coba dulu, siapa tahu ada di tubuh antum. Ini nggak benar. Para sahabat nggak pernah cari-cari masyarakat. Coba dulu saya ruas, siapa tahu ada. Tahu dari mana lu nggak ada jin di tubuhnya? Nggak ada. Kalau udah ada yang kesurupan, baru diruqyah. Nggak mencari-cari. Keburukan yang lainnya dari ruqyah masal, membuat anak-anak jadi ketakutan. Jadi seakan-akan alam jin itu alam apa gitu. Para jin dengan kita sama kedudukannya. Sama-sama makhluk Allah, diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Iblis dan anak keturunannya itu sebagaimana Adam dan anak keturunannya. Dapat beban syariat, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, terancam dengan neraka dan dijanjikan dengan surga, dijanjikan dengan nikmat kubur, dan juga terancam dengan terancam dengan adab kubur. Semua kita dan mereka di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Hal yang tidak baik lainnya adalah
jarang daripada aktivis ruqyah sekarang mengikatkan hati pasiennya dengan Allah Jalla wa'ala. Mestinya dia tanamkan tauhid kepada pasiennya. Sebenarnya ibu nggak perlu ruqyah kepada saya. Ibu sendiri bisa ruqyah. Bapak sini bisa ruqyah. Bapak jaga sholat 5 waktu, jaga sunnah rawatib, jaga zikir pagi petang, zikir salat 5 waktu, bersabar. Insya Allah sembuh pak. Nggak perlu lagi. Baca sendiri pak. Al-Quran. Udah capek, suruh keluarga yang baca. Ya, setel murotal. Nah, ini akan lebih bermanfaat. Karena tujuan utama syaitan masuk ke dalam tubuh seorang dengan istilah kesurupan dan yang semisal dengannya, tujuannya tidak ada lain. Yang pertama, target utama agar orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan syirik. Jatuh ke dalam akidah-akidah yang menyimpang. Contohnya tadi, udah 1-0 syaitan menang. Di mana ada orang yang berkeyakinan bahwa cara menyembelih setan adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar dengan jari telunjuk. Udah 1-0. Si peruqyah udah 1-0 kalah. Jadi itu saja. Nah, taib, kemudian menjatuhkan mereka ke dalam bidah. Ya. Akhirnya sebagian mereka menganjurkan pasien untuk melakukan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak dikhususkan seperti itu dalam agamanya dan tidak ada dalam agama ini dan tidak ada dalil yang khusus. Nah. Yang ketiga, target syaitan agar kita jatuh ke dalam maksiat. Maka ini seringkali diingatkan oleh para ulama. Sampai syekh kami, Syekh Abdurrahman Al-Adini menyebutkan ada seorang syekh. Ya, seorang syekh, ya karena terlalu bermudah-mudahan dan terlalu luas dalam bab ruqyah, terakhir jadi dukun dia. Yang main-main dengan syirik. Ya. Dia ahli tauhid, talibul ilm sebelumnya. Bukan talibus di luar, di dalam sunnah. Belajar di Yaman. Syekh Abdurrahman sebutkan terakhir dia jadi dukun. Permainan syaitan jamaah. Nah, maka hendaknya seorang berusaha untuk banyak belajar tauhid. Apabila dia seorang aktivis ruqyah, maka nasihat saya hendaknya dia belajar tauhid, banyak belajar. Dan tidak mengapa dia mengambil upah. Bahkan mensyaratkan upah dalam ruqyah pun tidak mengapa. Dan itu telah dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, saya nggak mau ruqyah kalian kecuali kalian bayar dengan seekor kambing. Ya, begitu mereka sepakat mau, baru beliau mau meruqyah. Nah, dan itu bukan simbol kesyirikan. Nah, dan itu masuk dalam hadis Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum minal ujrah kitab Allah.